Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel. Adler Wolf menantu tidak terduga. Bab 66 sampai dengan bab 70, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita bab 66. Adler Wolf bergegas ke grup Zo dan memarkir mobil di tempat parkir. Begitu dia tiba di pintu, dia melihat Lucia. Zo melihat sekeliling pintu dengan wajah sedih. Lucia, Adler Wolf memanggil dari kejauhan. Lin Chuxie melihat Adler Wolf, berlari sepanjang jalan, memeluk Adler Wolf dengan erat, dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Adler Wolf, suami. Menekan emosinya untuk siang hari, pada saat ini, Lucia Zo tidak lagi keberatan, dan terisak dalam pelukan Adler Wolf. Tidak peduli seberapa keras Lucia Zo biasanya berperilaku, dia bukanlah CEO Bingshan berpangkat tinggi dan seorang wanita yang kuat, tetapi pada kenyataannya, Lucia Zo masih seorang wanita di hatinya, seorang wanita yang perlu mengandalkan bahunya. Sekarang, Adler Wolf adalah pendamping Lucia Zo. Melihat penampilan halus Lucia Zo, Adler Wolf tidak bisa menahan perasaan tertekan untuk sementara waktu, menepuk punggung Lucia Zo dengan ringan dan berkata, "Istriku, tidak apa-apa. Jangan khawatir, masalah kontrak pasti bisa diselesaikan. Kontrak terserah kamu, oke? Selain kamu, Yunmeng International tidak akan menandatangani kontrak dengan siapapun, bahkan jika nenek pergi sendiri, tidak mungkin untuk menandatangani kontrak." Adler Wolf merasa kasihan pada Lucia Zo, dan ketika dia menghibur Lucia Zo, dia mau tidak mau membocorkan beberapa kata. Bagi rahasianya, Lucia Zo sudah curiga dengan identitas Adler Wolf. Mendengar kata-kata Adler Wolf dengan bersumpah, dia mengangkat kepalanya dari lengan Adler Wolf dengan beberapa keraguan. "Adler Wolf, kamu." Lucia Zo akan terus bertanya kepada Adler Wolf. Perusahaan di pintu, sosok yang dikenal melintas, mengambil 2 langkah ke depan, dan kemudian dengan sengaja mundur. "Bukankah ini Presiden Zo? Dan saudara ipar saya yang tidak berguna? Ups, sepupu. Mengapa kamu menangis? Anda adalah pahlawan hebat perusahaan kami. Nenek dan saya sama-sama berterima kasih kepada Anda. Saya sedang mempertimbangkan untuk memberi Anda bonus 50 sen. Tidak lain adalah sepupu Lucia Zo, Ferdian Zo yang tiba-tiba muncul. Dengan bantuan neneknya, pria tak berbalas ini memenangkan permainan lain. Dia sangat senang dan akan pergi berkencan dengan teman-temannya. Dia kebetulan bertemu Lucia Zo dan Adler Wolf, dan tentu saja dia tercengang. Melihat Ferdian Zo, dorongan pertama Adler Wolf adalah untuk melangkah dan mengalahkan Ferdian Zo. "Kakak ipar tersayang, saya tahu Anda ingin memukul saya, tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak. Lihat, pengawal saya di sana memiliki kamera. Jika video Anda memukul saya diposting online, sepupu aku takut aku akan mati lebih cepat." Ferdian Zo dengan bangga menunjuk ke seorang pengawal tidak jauh. Pengawal di sana memegang ponsel, dan kamera diarahkan ke Adler Wolf dan Lucia Zo. "Kamu, memalukan." Lucia Zo marah, tetapi tidak tahu bagaimana membantah. Lucia Zo telah mempelajari metode bisnis ortodoks sejak dia masih kecil. Adapun metode jahat itu, Lucia Zo belum belajar apapun. Akankah Adler Wolf diancam? Mustahil. Murid generasi ketiga dari garis langsung keluarga Wolf, dalam tata letak kakek, veteran Louis Spear yang paling cakap ditempatkan di barat daya. Sebenarnya, tujuan yang tidak jelas sangat jelas, yaitu, untuk membantu. Adler Wolf mengonfigurasi tim dasarnya sendiri. Bahkan jika Ferdian Zo mengunggah video online, Adler Wolf dapat sepenuhnya memblokirnya dalam 1 kalimat. "Ferdian Zo, kamu lupa apa yang kamu lakukan begitu cepat. 3 tahun lalu, di gang. Apakah kamu tidak takut duduk di penjara selama sisa hidupmu?" Adler Wolf mengguncang teleponnya sambil berbicara, dengan jelas mengingatkan Zo cerita kelamnya di tangan Anda sendiri. Di pesta ulang tahun nenek, setelah Adler Wolf memecahkan kejadian ini, Ferdian Zo sendiri menyerahkan kualifikasinya untuk posisi presiden. Tapi hari ini, setelah mendengar kata-kata Adler Wolf, Ferdian Zo tidak panik sama sekali. "Kakak ipar, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak bisa mengerti apa yang terjadi di gang 3 tahun lalu? Mengapa saya tahu? Hehe, semuanya sudah berakhir. 3 tahun,
Bahkan jika sesuatu terjadi, bagaimana ipar saya bisa memperlakukan saya hanya dengan beberapa foto dan video? Bagaimana jika orang tua saya tidak ada? Ferdian Zhou menyipit matanya, pahanya gemetar, dan dia terlihat sangat marah. Itu membuat Adler Wolf sangat kesal. Tapi Adler Wolf melihat petunjuk dari penampilan arogan Ferdian Zhou. Orang tua gadis itu takut terjadi sesuatu. Seharusnya ditangani oleh Ferdian Zhou. Jika tidak, Ferdian Zhou tidak bisa begitu sombong. Haha, Adler Wolf, sampah adalah sampah. Karena kamu mengambilnya dari tumpukan sampah, maka kamu harus membawa sepupuku untuk mengambil sampah bersama. Temperamen di sana sangat cocok untukmu. Ferdian Zhou tertawa. Bukti kejadian telah dihancurkan, Adler Wolf tidak punya alasan untuk mengancamnya. Tapi apa yang tidak diketahui Ferdian Zhou adalah jika Adler Wolf ingin berurusan dengannya, setidaknya ada 100 cara. Mengenai kejahatan Ferdian Zhou, Adler Wolf memiliki lebih banyak di tangannya. Tapi Ferdian Zhou didukung oleh neneknya, nenek ini berusaha sekuat tenaga agar Ferdian Zhou merebut kekuasaan berulang kali, yang membuat Adler Wolf merasa sedikit skeptis. Nenek ini tidak normal, seorang nenek yang normal, bahkan jika ada liburan dengan cucunya, tidak akan membunuhnya seperti ini. Karena Ferdian Zhou dan nenek suka menari, biarkan mereka menari selama 2 hari dulu. Bagaimanapun, Adler Wolf telah memberitahu Huan Rokong di sisi kontrak, dan pasti tidak mungkin bagi Ferdian Zhou dan nenek untuk menandatangani. Pada akhirnya, jika grup Zhou menginginkan kontrak ini, mereka harus kembali dan meminta Lucia Zhou. Dan 2 hari ini, sudah waktunya bagi Joanna Hayes untuk menyelidiki grup Zhou dengan hati-hati, terutama hubungan antara nenek dan Ferdian Zhou, kakek, Lucia Zhou, dan lainnya. Namun, biarkan Ferdian Zhou pergi. Haha, ini bukan gaya Adler Wolf. Adler Wolf tidak menyimpan dendam, karena jika dia memiliki dendam, dia akan melaporkannya di tempat terkunci. Sebelum tawa liar Ferdian Zhou berhenti, suara renyah tiba-tiba datang dari udara. Saat berikutnya, Ferdian Zhou merasa seperti atasan yang telah ditampar dengan cambuk, dan berputar beberapa kali di tempat, dan akhirnya menabrak petak bunga di sebelahnya. Kepalanya berdarah, beberapa gigi patah di mulutnya, dan separuh wajahnya bengkak seperti kepala babi. Butuh beberapa detik baginya untuk bereaksi. Adler Wolf, kamu berani memukulku, kamu. Ferdian Zhou meraung dan menoleh untuk melihat Adler Wolf. Segera tertegun, Adler Wolf berdiri di tempat dan memeluk Lucia Zhou, seolah-olah dia masih di posisi yang sama seperti sebelumnya. Siapa yang baru saja memukulku? Ferdian Zhou melihat sekeliling, hanya Lucia Zhou, Adler Wolf, Ferdian Zhou dan pengawalnya yang berada di pintu perusahaan. Meskipun personel yang masuk dan keluar perusahaan penasaran dengan apa yang terjadi di sini, mereka semua menyelamatkan mereka bertiga dan masuk dan keluar melalui pintu samping. Kemudian, hanya Adler Wolf yang bisa mengalahkan Ferdian Zhou sekarang. Tapi bagaimana tepatnya Adler Wolf melakukannya? Bergerak begitu cepat, Ferdian Zhou merasakan kejutan besar di hatinya, dan tiba-tiba memikirkan pengawal di sebelahnya memegang ponsel di tangannya untuk mengambil gambar, dan dengan cepat menegur, "Hei, kamu baru saja merekamnya. Siapa yang memukulku?" Bodyguard bernama Daniel merasa sedikit malu sambil menyentuh kepalanya. "Tuan. Bos, barusan mataku pusing, aku lupa menekan tombol, aku tidak merekam." Puff. Ferdian Zhou merasa jantungnya ditusuk dengan keras. Bagaimana dia bisa memiliki pengawal idiot seperti itu? Sial, kamu akan membuatku kesal. Ferdian Zhou dengan panik menjambak rambutnya. Adler Wolf, Lucia Zhou, suatu hari, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Masih bersama Novella Channel, mari kita bab 67. Dia tahu bahwa Adler Wolf memukulinya, tetapi Ferdian Zhou tidak punya bukti. Pemukulan ini tidak ada gunanya. Ferdian Zhou menutupi setengah wajahnya, memelototi Adler Wolf, memarahi pengawal itu, dan pergi dengan tergesa-gesa. Pengawal bodoh Ferdian Zhou masih berusaha untuk menebusnya. "Bos, kemana kita akan pergi?" Ferdian Zhou dengan marah menendang pantat pengawal itu. "Kamu tidak punya otak, wajahmu bengkak jika tidak, lihat aku. Jika kamu sudah menjadi babi, kamu harus pergi ke dokter rumah sakit." Ketika Ferdian Zhou jauh, Lucia Zhou tidak bisa menahan tawa. "Suamiku, kamu benar-benar hebat, kamu bertarung dengan baik." Ferdian Zhou pasti telah dikalahkan oleh Adler Wolf. Semua orang melihat, tetapi Lucia Zhou melihat dengan jelas. Adler Wolf baru saja memeluk Lucia Zhou, tetapi dalam waktu kurang dari 1 detik, Lucia Zhou jelas merasa bahwa Adler Wolf telah melepaskannya,
dan berbalik sebelum dia bisa bereaksi. Tetapi pada saat itu, Ferdian Zhou ditampar, jika bukan karena Adler Wolf, saya tidak akan percaya. Adler Wolf memeluk Lucia Zhou dengan penuh kasih sayang, suasana hatimu lebih baik. Ayo, cari tempat makan, makan dan ngobrol. Keduanya meninggalkan gerbang perusahaan dan berjalan kurang dari 500 meter, di lantai 2 sebuah restoran, saya menemukan stand dan memesan 2 menu. Sambil duduk dan menunggu makanan, Lucia Zhou tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Omong-omong, suamiku, apa yang kamu lakukan pagi ini? Apakah kamu pergi ke Yunmeng International? Sebelumnya, Lucia Zhou dan Cynthia Gomez pergi ke Yunmeng International untuk diskusikan berbagai hal. Cynthia Gomez mengatakan bahwa pria di Maeba agak mirip dengan Adler Wolf, dan Lucia Zhou tidak terlalu peduli pada saat itu. Tapi sekarang semakin saya memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Tentu saja Adler Wolf tahu apa yang dicurigai Lucia Zhou, tetapi Adler Wolf belum berencana untuk mengaku. Awalnya, Adler Wolf mengaku kepada Lucia Zhou sekali sebelumnya, tetapi Lucia Zhou tidak mempercayainya, jadi berpura-pura menjadi miskin sepanjang waktu. Pagi, salah satu rekan KTV saya dirawat di rumah sakit. Saya pergi ke rumah sakit. Sebelum saya datang menemui Anda, bos logistik Hongfa akan mengundang saya untuk makan malam. Apa yang dikatakan Adler Wolf pada dasarnya adalah kebenaran, memang bertemu dengan Claude Xiamen, tetapi masalah pergi ke Yunmeng International disembunyikan. Ada baiknya untuk menjaga Lucia Zhou agar tidak mengetahui cara dibaliknya untuk saat ini. Gadis konyol ini, biarkan saja dia konyol dan bahagia. Sekarang, ada petunjuk untuk tuan rumah jenis kedua ibu Gu dari Adler Wolf, serta kunci makam leluhur keluarga Wolf. Adler Wolf merasa bahwa dia seharusnya masih bisa melindungi istrinya yang sederhana. Oh, ada kilatan kekecewaan di mata Lucia Zhou. Bahkan, di dalam hatinya, Lucia Zhou masih berharap bahwa orang dari Maeba adalah Adler Wolf. Lucia Zhou sendiri tidak tahu perasaan macam apa itu. Mungkin, Lucia Zhou hanya berharap Adler Wolf akan baik-baik saja. Jika dia membalas dendam nenek dan Ferdian Zhou, ada 3 keuntungan dan 2 kerugian, setidaknya Adler Wolf memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Tanpa disadari, Lucia Zhou telah menempatkan posisi Adler Wolf pada level yang sangat tinggi. Lucia Zhou kehilangan akal untuk sesaat, dan tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Adler Wolf, apa yang baru saja Anda katakan? Tuan Xiamen dari logistik Hongfa mengundang Anda untuk makan malam. Uang 10.000 dikembalikan, tetapi Cynthia Gomez memuji Adler Wolf. Pada saat itu, bagaimana Adler Wolf menunjukkan kekuatannya dan merobohkan pengawal itu, dan Claude Xiamen melihat bagaimana Adler Wolf berpura-pura. Lucia Zhou awalnya berencana untuk berbicara baik dengan Adler Wolf tadi malam, tetapi sudah terlambat tadi malam, dan karena hak veto neneknya, Lucia Zhou sedang tidak mood. Itu terjadi di sini hari ini, dan itu perlu untuk berbicara dengan jelas. Adler Wolf mengangguk, ya, ini Tuan Xiamen. Hehe, jangan lihat saya seperti ini, saya hanya melakukan sesuatu untuk Tuan Xiamen. Tuan Xiamen lebih berterima kasih kepada saya, dan kemudian dia mengembalikan uangnya. Lucia Zhou curiga dengan kata-kata Adler Wolf, selalu merasa bahwa Adler Wolf memiliki beberapa informasi penting untuk disembunyikan darinya, tetapi Lucia Zhou tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Bersama Adler Wolf, makan siang dengan Lucia Zhou cukup nyaman. Di sore hari, Lucia Zhou kembali ke perusahaan untuk bekerja secara normal, dan Adler Wolf pergi ke Royal KTV lebih cepat dari jadwal dan tidur di kantor Maria Celin. Pukul 3, Adler Wolf dibangunkan oleh panggilan Gerard Lyon. Bagaimana? Saudara Wolf, apakah Anda sudah memutuskan? Apakah Anda ingin pergi ke reuni kelas malam ini? Pukul 6, restoran Hong Yun, atau aku akan menjemputmu. Adler Wolf menghela nafas. Hei, Renata Silek mengatakan itu di grup, aku khawatir aku tidak akan pergi. Jemput saja aku, lalu mari kita bertemu di depan restoran. Petik 2. Meskipun Adler Wolf sekarang dia masih seorang karyawan KTV, tetapi pada kenyataannya, Adler Wolf adalah bos KTV, dan semua orang tahu tentang seluruh KTV kecuali Maria Celin. Adler Wolf pergi setelah jam 5, dan manajer Hanfried Luman tidak berani mengatakan apa-apa. Ketika berkendara ke restoran Hong Yun, sudah lebih dari pukul 5.40. Tempat parkir di depan pintu relatif sempit, tetapi petugas parkir restoran melihat 2 Maeba edisi terbatas Adler Wolf dan tiba-tiba berkeringat dingin. Dia buru-buru mengosongkan 3 tempat parkir, dan kemudian memandu mobil Adler Wolf untuk berhenti di tengah.
Adler Wolf turun dari mobil, berhenti sejenak di ambang pintu, berjongkok untuk mengikat tali sepatunya, dan baru saja berdiri, bahunya tiba-tiba ditampar keras. Oh, ini idiot besar dari kelas kita, Adler Wolf. Haha, kenapa kamu di sini sangat terlambat? Mobil baterai kehabisan daya, masih tidak bisa mendapatkan mobil. Petik 2. Adler Wolf mendongak dan melihat seorang pria muda dengan kemeja kotak-kotak dengan seorang wanita rias tebal, yang merupakan teman sekelas Zenifla. Zenifla dan Zak Hazi diakui oleh kelas pada waktu itu sebagai dua pasangan terkenal di universitas. Meski sudah bertahun-tahun sejak kelulusan, kedua orang ini sepertinya masih bersama. Yah, ada sedikit kemacetan di jalan, jadi agak terlambat. Kenapa Zeni ada di sini saat ini? Mulut Zenifla berkedut, dan dia menunjuk Lexus putih di sana. Aku juga terjebak macet. Ada mobil baterai di depanku sekarang, dan idiot itu berdiri di depanku, bukankah begitu? Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya seharusnya membawa haha. Anda telah tumbuh begitu besar, apakah Anda tidak pernah naik mobil mewah seperti itu? Setiap kalimat, Zenifla menunjukkan rasa superioritasnya. Adler Wolf sangat penasaran, di depannya, dari mana orang-orang ini mendapatkan rasa superioritas. Adler Wolf menghela nafas panjang dan berkata bahwa reuni kampus tidak ada artinya. Apakah Anda harus membandingkan? Sebelum Adler Wolf dapat berbicara, sesosok tubuh gemuk melangkah keluar dari pintu. Kak Wolf, jangan panggil aku ketika kamu tiba. Aku kira kamu hampir sampai. Kenapa? Digigit anjing gila. Itu adalah Wolf yang datang. Satu-satunya saudara laki-laki yang baik dari universitas, Gerard Lyon, adalah pria gemuk, tetapi dia berani dan benar. Melihat penampilan Zenifla yang cemberut, Gerard Lyon dengan tegas kembali. Gerard Lyon, siapa yang kamu panggil? Kamu sebaiknya menunjukkan rasa hormat. Dibandingkan dengan latar belakang keluarga Gerard Lyon, latar belakang keluarga Zenifla sebenarnya lebih buruk, jadi dia masih agak iri pada Gerard Lyon. Gerard Lyon tersenyum dingin, aku hanya akan memarahimu, apa yang bisa kamu lakukan? Mengapa kamu tidak datang dan menggigitku? Masih bersama Novella Channel, mari kita bab 68. Kamu, Zenifla ingin marah, tetapi dia berpikir bahwa perusahaan ayahnya memiliki beberapa urusan bisnis dengan keluarganya. Jadi dia akhirnya menahan diri dan memelototi Adler Wolf. Adler Wolf, tunggu aku. Zenifla dirangkul, mengucapkan kata-kata kasar, dan bergegas ke restoran Hongyun. Gerard Lyon mengulurkan tangannya dan mengaitkan leher Adler Wolf, menghibur Adler Wolf. Kakak Wolf, jalan-jalan saja. Di atas meja di tengah, Lambert Gulov duduk di atas, dan ada kursi kosong di sampingnya, dan di kedua sisi adalah Zak Hazi, Yilian Kiander, Zenifla. Tera Deson sebenarnya agak ungu, jika tidak mungkin memiliki pacar dengan hampir 3 digit di perguruan tinggi, bunga sosial yang sesungguhnya. Adler Wolf meliriknya, mengerutkan kening, dan matanya secara alami berjalan menuju meja di sebelah kanan. Di ruangan, kursi sangat khusus sudah dipesanan. Jelas, meja tempat Lambert Gulov duduk seperti meja utama yang legendaris. Adler Wolf tidak tertarik untuk ikut bersenang-senang. Namun, Adler Wolf baru saja berbalik, dan Tera Deson, yang duduk di samping Lambert Gulov, membungkuk dan berkata di telinga Lambert Gulov, Tuan Muda Gulov, biarkan Adler Wolf duduk dengan cepat. Jika Adler Wolf tidak duduk, Renata Silk juga akan mengikuti Adler Wolf. Alis Lambert Gulov memancarkan pandangan cemberut, alasannya mengapa Lambert Gulov memanggil kelompok untuk mengatakan apakah itu benar-benar karena Adler Wolf memenangkan lotre untuk mengatur reuni kelas. Itu akan meremehkan Lambert Gulov. Lambert Gulov baru saja menemukan alasan. Dalam menyelenggarakan reuni alumni ini, tujuan Lambert Gulov adalah Renata Silk. Bunga sekolah tahun ini masih lajang. Lambert Gulov telah mendambakan Renata Silk sejak lama. Hari ini, dengan Tera Deson, Zak Hazi, Zenifla, dan lainnya, ruangan dibuka, dan dia bertekad untuk mendapatkan Renata Silk tidak peduli metode apa yang digunakan. Ini juga alasan mengapa Lambert Gulov membenci Adler Wolf. Lambert Gulov sangat antusias dengan Renata Silk, tetapi dalam 4 tahun kuliah, Renata Silk bahkan tidak memandangnya, tetapi sangat dekat dengan Adler Wolf, yang miskin dan bodoh. Namun, Tera Deson benar, jika Adler Wolf tidak duduk, Renata Silk pasti akan duduk di meja Adler Wolf. Memikirkan hal ini, Lambert Gulov mengulurkan tangannya dan meremas kaki Tera Deson, dengan cepat berdiri, dan menyapa Adler Wolf dengan ekspresi hangat, bukankah ini Adler Wolf? Ayo,
Kemana kamu akan pergi? Cepat dan datang ke sini, saya sudah memesan tempat untuk Anda. Lambert Gulov melangkah di depan Adler Wolf dalam 2 langkah, mengulurkan tangan untuk menghentikan Adler Wolf, dan mencegah Adler Wolf berjalan menuju meja samping. Adler Wolf berhenti dan menatap Lambert Gulov tanpa ekspresi. Lupakan saja, aku duduk di meja di sebelahku, merasa nyaman. Meskipun teman-teman sekelas di meja di sebelahnya tidak jauh lebih baik, tapi setidaknya ada 2 orang yang bisa berbicara. Sudut mulut Lambert Gulov berkedut. Kenapa, Adler Wolf? Lebih dari 20 teman sekelas yang tiba di tempat semuanya tercengang. Adler Wolf ini telah masuk dan keluar dari masyarakat selama beberapa tahun, dan dia benar-benar melayang. Ketika dia masih kuliah, Adler Wolf tidak berani mengatakan itu kepada Lambert Gulov. Keluarga Lambert Gulov dikatakan sebagai cabang jauh dari 2 penguasa utama Yuncheng. Di Yuncheng, siapa yang tidak memberi wajah Lambert Gulov? Lambert Gulov berkata 2 kali, dan tiba-tiba tertawa. Adler Wolf, saya tidak berharap untuk melihatnya selama beberapa tahun, tetapi dia tidak tumbuh, tetapi emosinya meningkat banyak. Apakah Anda tahu grup Gustav? Pemiliknya, Fabio Gustav, adalah paman ketiga saya. Anda berani melakukan ini? Bicaralah dengan saya, percaya atau tidak, saya akan memblokir Anda di seluruh Yuncheng. Fabio Gustav. Haha, Adler Wolf tersenyum bodoh, dan setelah sekian lama ternyata Lambert Gulov masih bisa menjalin hubungan dengan Fabio Gustav. Namun, menurut informasi yang dimiliki Adler Wolf, generasi Fabio Gustav tidak memiliki saudara laki-laki dan perempuan sama sekali. Bahkan jika itu adalah sepupu, jika tidak ada sepupu, bagaimana dia bisa menjadi paman ketiga? Tapi Adler Wolf tidak repot-repot membongkarnya. Oke, jika ingin memblokirnya, blokir saja. Adler Wolf ingin mengatakan lebih banyak. Gerard Lyon mengulurkan tangannya dan menarik Adler Wolf. Kak Wolf, lupakan itu, saya awalnya di sini hari ini sebagai teman sekelas. Pesta, jangan terlalu kaku. Gerard Lyon juga tahu sedikit tentang Lambert Gulov. Meskipun Fabio Gustav bukan paman ketiga Lambert Gulov yang sebenarnya, tetapi Lambert Gulov dapat dikaitkan dengan keluarga Gustav, masih ada banyak energi. Adler Wolf dan Lambert Gulov benar-benar merobek wajah mereka, yang tidak melakukan apapun pada Adler Wolf. Sebelum Adler Wolf bisa berbicara, suara seperti lonceng perak tiba-tiba terdengar. Adler Wolf, kamu sudah di sini. Saya baru saja mengirimi Anda pesan WeChat, mengapa Anda tidak membalas saya? Petik 2. Seorang wanita cantik dengan congsam putih bergegas menuju Adler Wolf datang, dengan lekuk tubuh yang indah dan penampilan yang luar biasa, terutama kaki putih kecil di bawah congsam, yang tampak menawan. Itu adalah Renata Silek, bunga sekolah universitas saat itu. Setelah bertahun-tahun, banyak teman sekelas telah mengalami perubahan masyarakat, tetapi Renata Silek masih terlihat murni, seksi dan cantik. Semua rekan laki-laki di ruang pribadi memandang Renata Silek dengan mata lurus, seolah-olah mereka mengaguminya. Dan semua wanita agak malu. Berjalan di depan Adler Wolf dan menatap Adler Wolf dan Lambert Gulov yang sedang berdebat satu sama lain, Renata Silek mengulurkan tangan dan menata rambut di sekitar telinganya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak duduk? Ayo, Adler Wolf, duduk. Anda tidak sopan, Anda telah mengabaikan saya. Saat berbicara, Renata Silek mengulurkan jari-jarinya yang ramping, mencubit telinga Adler Wolf, menyeret Adler Wolf, dan duduk di kursi dekat meja tengah. Renata Silek duduk di sebelah Adler Wolf. Keintiman, tubuh Renata Silek hampir jatuh pada Adler Wolf. Menyaksikan tindakan Renata Silek, mata cemburu Lambert Gulov menyemburkan api. Renata, bagaimana kalau kamu duduk di sini? Aku sudah memesankan kursi untukmu. Lambert Gulov menunjuk kursi di sebelahnya. Tanpa menoleh, Renata Silek melambaikan tangannya sesuka hati. Tidak perlu, tidak apa-apa bagiku untuk duduk. Di sebelah Adler Wolf, aku hanya punya sesuatu untuk ditanyakan pada Adler Wolf. Sial, Adler Wolf sialan, meraih pusat perhatian yang hadir. Lambert Gulov meliriknya dan melihat di pintu kamar pribadi, seorang pelayan masuk dengan ketel dan beberapa cangkir, matanya berputar. Dia mengulurkan tangan dan mengambil ketel dari pelayan, menuangkan segelas penuh air mendidih ke dalam cangkir, memegangnya di kedua tangan, dan menyerahkannya kepada Adler Wolf sambil tersenyum. Adler Wolf, maaf barusan, aku sedikit bersemangat. Lambert Gulov meletakkan gelas air ke posisi leher Adler Wolf, lengannya tiba-tiba berbalik ke satu sisi, dan menuangkan air mendidih ke leher Wolf dengan sekuat tenaga. Iya, aku tidak sengaja. Masih bersama Novella Channel,
Mari kita bab 69. Kejam, itu adalah air mendidih. Lambert Gulov sebenarnya ingin menuangkannya ke leher Adler Wolf. Jika ini dituangkan, bukankah akan membakar kulitnya? Apa yang kamu lakukan, Lambert Gulov? Kamu melakukannya dengan sengaja. Renata Silek merespons dengan cukup cepat, dengan suara centil, mencoba menarik Adler Wolf ke samping. Tapi Adler Wolf hanya meringkuk di sudut mulutnya, sedikit air mendidih. Haha, 13 guru top Adler Wolf jauh lebih parah dari ini saat melatih Adler Wolf. Selain itu, sedikit air mendidih tidak layak untuk Adler Wolf sama sekali. Bahkan setelah meminum air mendidih, Adler Wolf menggunakan energinya untuk melindungi organ internalnya, tetapi tidak ada yang terjadi. Namun, biarkan saja Lambert Gulov. Ini bukan gaya Adler Wolf. Adler Wolf memperhatikan ketika Lambert Gulov mulai menyiram air barusan. Karena itu, ketika Lambert Gulov datang, Adler Wolf sudah memperkirakan sebelumnya. Melihat cangkir air dan air mendidih akan keluar, Adler Wolf bergerak, dan dengan jentikan jarinya, kekuatan tak terlihat memaksa air mendidih di cangkir kembali lagi, dan menggulung cangkir dan terbang ke samping, jatuh ke arah perut Lambert Gulov. Lintasan cangkir benar-benar tidak masuk akal. Semua siswa di tempat kejadian tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Kata-kata Renata Silek berhenti tiba-tiba. Lambert Gulov tercengang sebelum dia bisa menyelesaikan kalimat. Setelah 3 detik, teriakan Lambert Gulov membuat semua orang tersadar, ya Tuhan. Persetan, bangsat panas sekali, sangat panas, telurku. Secangkir air mendidih dituangkan ke selangkangan Lambert Gulov. Lambert Gulov tiba-tiba merasa pantatnya terbakar api, dan mulai melompat dan menari di tempat, menari, seperti monyet. Penampilan lucu dan tarian setan membuat semua siswa yang hadir tidak bisa menahan tawa mereka. Secangkir air mendidih ini benar-benar dapat melepuh rambut babi. Celana Lambert Gulov. Pria yang hadir tersenyum dengan sadar, sementara gadis itu menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Buruk, Adler Wolf ini sangat tersembunyi. Satu trik untuk membunuh, bagus. Tapi tidak sebatas itu, Adler Wolf tidak lupa untuk berdiri dan terus mengisi pisau. Oh, Gulov, ada apa denganmu? Kenapa kamu menuangkan air ke celanamu? Tidak panas, kan? Dingin kan? Lambert Gulov sama sekali tidak peduli dengan citranya, dan bergegas ke kamar mandi di luar ruangan. Adler Wolf, kamu sangat tak tahu malu. Setelah Lambert Gulov pergi, Adler Wolf merentangkan tangannya dan melirik ke arahnya. Penonton seorang teman sekelas berkata, apakah saya tidak tahu malu? Haha, saya hanya ceroboh. Ketika dia masih kuliah, Adler Wolf dilarang oleh keluarganya dan tidak memiliki dukungan, jadi dia harus bertahan. Tapi sekarang larangan keluarga telah dicabut, Adler Wolf tidak lagi harus menanggung bajingan ini yang menunggangi kepalanya dengan liar. Otot-otot di wajah Zak Hasi dan Zenifla berkedut, dan mereka merasa sakit ketika memikirkan apa yang terjadi pada Lambert Gulov. Keduanya memelototi Adler Wolf, dan dengan cepat berdiri dan mengikuti Lambert Gulov keluar. Setelah beberapa orang pergi, Renata Silek tidak bisa menahan tawa, dan dia mengulurkan tangan dan memukul dada Adler Wolf 2 kali. Adler Wolf, kamu terlalu buruk. Namun, Lambert Gulov tidak akan terlalu panas jika kamu minum secangkir teh. Renata Silek tiba-tiba merasa bahwa kata-katanya tampak ambigu, dan rona merah muncul di wajahnya. Adler Wolf duduk di kursi lagi, jangan khawatir, tidak apa-apa. Saya hanya merasakannya, air mendidih seharusnya didinginkan, dan sepertinya 50 atau 60 derajat. Sedikit panas, tetapi tidak akan ada masalah. Pelayan yang sedang membersihkan lantai di ruangan juga menjawab dengan cepat, ya, Tuan ini benar. Air rebusan kami telah didinginkan, sedikit panas, tetapi tidak akan terbakar, hanya saja pria itu hanya perlu mengganti celananya. Gerard Lyon duduk di sisi lain Adler Wolf dan mengacungkan jempol kepada Adler Wolf, Kakak Wolf, mantap. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi khawatir muncul di wajah Gerard Lyon, Kak Wolf, kamu keren barusan. Dengan Lambert Gulov, dia tidak akan pernah menyerah. Kekuatan keluargaku terbatas, aku khawatir aku tidak dapat membantumu. Meskipun keluarga Gerard Lyon memiliki sejumlah uang, mereka masih dekat dengan melawan keluarga Lambert Gulov. Dia berani. Renata Silek berteriak lembut, Adler Wolf adalah calon suamiku, siapapun yang berani menyentuhnya, aku akan bertarung dengannya. Ini dia lagi. Adler Wolf menggosok kepalanya dengan sakit kepala. Renata Silek ini telah mengejarnya selama bertahun-tahun dan tidak pernah menyerah. Adler Wolf sangat mengagumi kegigihan ini. Beberapa mengobrol sebentar,
Adler Wolf akan mencari kesempatan untuk menjelaskan kepada Renata Silek bahwa Lambert Gulov, Zak Hasi, dan Zenny Fla memasuki ruang pribadi lagi mengobrol dan tertawa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Celana basah Lambert Gulov tidak lagi ada di tubuhnya, dan dia sekarang mengenakan celana pendek bermotif bunga, yang dia beli di lantai bawah sekarang. Lambert Gulov melirik teman sekelas di ruang pribadi dan berkata sambil tertawa, "Kemarilah, saya pikir semua orang hampir tiba, mari kita mulai memesan." Semua orang berkumpul hari ini, dan teman sekelas kita Adler Wolf. Tapi dia memenangkan 1 juta hadiah, jadi biarkan dia membayarnya hari ini, oke. Lambert Gulov juga seorang master, dan dia dengan tenang membawa topik itu ke Adler Wolf dalam 2 kalimat. Untungnya, air mendidihnya tidak panas, kalau tidak Lambert Gulov akan mati. Adler Wolf mengatakan dalam grup bahwa setelah memenangkan 1 juta lotre, dia telah menghabiskan 800.000 untuk pergi keluar, dan sisanya lebih dari 100.000, dia harus makan hampir 1 makanan untuknya. Adler Wolf secara alami tahu pikiran Lambert Gulov, dan Adler Wolf tidak berniat memberinya kesempatan ini. Saya baru saja menghadiri pesta hari ini, dan Adler Wolf awalnya datang untuk Renata Silek. Sekarang Renata Silek telah melihatnya, tidak ada bedanya apakah Adler Wolf tetap atau tidak. Maaf, semua orang, sepertinya ketika Anda masih kuliah, tidak ada dari Anda yang mengundang saya untuk makan malam, dan saya tidak berkewajiban untuk mengundang Anda makan malam. Jika Anda ingin makan, silakan lakukan sendiri, saya pergi. Pada saat yang sama, Adler Wolf berbicara. Berdiri, dia berniat untuk benar-benar pergi. Itu sangat rapi dan rapi sehingga Lambert Gulov tertegun selama 3 detik. Adler Wolf ini tidak bermain kartu menurut akal sehat, dan tidak mudah untuk terus mundur nanti. Karena Adler Wolf harus memukul moncongnya, dia harus memukuli Adler Wolf dengan keras agar Renata Silek tahu siapa yang pantas untuknya. Jangan, Adler Wolf, sulit bagi semua orang untuk berkumpul. Anda tahu, gadis sekolah. Dan Gerard Lyon ada di sini. Bahkan jika Anda tidak mengundang saya untuk makan malam, tidak apa-apa untuk mengundang mereka makan malam, kan? Pada saat itu, Renata Silek dan Gerard Lyon memiliki hubungan yang baik dengan Adler Wolf, jadi mereka menarik Renata Silek dan Gerard Lyon sebagai tameng. Melihat Adler Wolf ragu sejenak, Lambert Gulov melanjutkan, "Jadi, Adler Wolf, aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Kamu memenangkan 1 juta lotre. Bagaimana kalau kita mengundang kita berdua bersama, setengah untuk 1 orang, untuk makanan ini hari ini?" Lambert Gulov sudah memutuskan, malam ini, saya akan membuat makanan 400.000 yuan, 200.000 yuan per orang. Adler Wolf tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu saat itu. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Adler Wolf. Bagaimana, Adler Wolf, gadis sekolah itu sangat menyukaimu. Jika kamu enggan mengundang untuk makan, bukankah itu akan membuat orang memandang rendah, Renata, bagaimana menurutmu? Tanya Lambert Gulov Renata Silek dengan bangga. Apakah Anda lebih kaya? Anda adalah menantu dari pintu ke pintu yang tidak berguna. Apakah Anda lebih kaya dari saya? Masih bersama Novella Channel, mari kita bab 70. Apa yang tidak diketahui Lambert Gulov adalah bahwa Adler Wolf memenangkan 1 juta hanyalah sebuah alasan. Adler Wolf benar-benar lebih kaya darinya, dan dia jauh lebih kaya, ratusan kali, bahkan lebih dari 1000 kali. Itu karena Adler Wolf memiliki terlalu banyak uang sehingga dia takut menakut-nakuti Lucia Zhou, Maria Celin, dan lainnya, jadi dia menyembunyikan identitasnya sebagai generasi kedua yang kaya. Tapi Renata Silek dan Gerard Lyon tidak tahu identitas penting Adler Wolf. Renata Silek dengan cepat menarik lengan baju Adler Wolf dan berkata, "Adler Wolf, jangan dengarkan dia. Tidak mudah bagimu untuk mendapatkan uang, jangan sia-siakan." Gerard Lyon juga berkata, "Gulov, biarkan kakak Wolf mengundangmu makan malam, oke? Kita semua tahu bahwa hidup kakak Wolf tidak mudah. Bagaimana kalau kita undang semua orang untuk makan malam bersama?" Gerard Lyon tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Meskipun Gerard Lyon juga orang kaya generasi kedua, keluarganya tidak sekuat Lambert Gulov, dan uang sakunya hanya 10 hingga 200.000 setahun. Untuk membantu Adler Wolf, Gerard Lyon mengambil semua uang sakunya selama setahun. Atas perhatian Renata Silek dan bantuan Gerard Lyon, hati Adler Wolf terasa hangat. Jika ada manfaat dari kuliah, itu adalah untuk mendapatkan 2 teman, Gerard Lyon dan Lucia Zhou. "Pergi." Lambert Gulov mengerutkan kening. "Gerard Lyon, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu masih ingin membantu Adler Wolf,
jadi kamu harus mengurus dirimu sendiri dulu. Perusahaan konstruksi ayahmu ada di tangan keluargaku. Gerard Lyon sedikit marah dan ingin membantah, tetapi Adler Wolf dengan cepat mengulurkan tangan dan menepuk bahu Gerard Lyon dan berkata, "Gerard, tidak masalah, bukankah itu hanya makan? Sejak dia ingin mengundang semua orang bersamaku, lalu jika aku tidak memberi muka lagi, tidakkah aku akan memandang rendah teman sekelas ini, biarkan saja." Adler Wolf berbicara lagi untuk mengkonfirmasi dengan Lambert Gulov. Senyum muncul di sudut mulut Lambert Gulov, "Sangat bagus, akan ada sesuatu yang akan membuat Anda menangis." "Ya, 1,5 orang, jika Tuan Muda Wolf tidak dapat menghasilkan begitu banyak uang, saya dapat melakukannya dengan 6 dan 4. Lambert Gulov tidak melewatkan kesempatan untuk menginjak Adler Wolf. Adler Wolf tersenyum ringan, "Tidak, mari kita mulai memesan. Teman sekelas, makan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi kita. Hari ini sedikit lebih mengasyikkan, abalon, lobster, sarang burung teripang. Omong-omong, selamat datang, pelayan, mari kita minum 2 botol Martel 1715 per meja dulu, dan 3 botol Lafite lagi dari tahun 1980-an, ingatlah untuk sadar selama setengah jam." Adler Wolf mengambil menu, dan tanpa ragu-ragu, memesan makanan cepat saji. Mendengarkan serangkaian anggur dan hidangan terkenal, semua siswa tercengang. "Mengapa Anda merasa bahwa Adler Wolf tidak akrab dengan set ini sama sekali?" Tampaknya semuanya dalam jangkauan, dan bahkan, banyak siswa tidak tahu. Apakah ini masih pengecut Adler Wolf yang mereka kenal sebelumnya? Bodoh Adler Wolf. Renata Silek ada di sampingnya, bersandar di atas meja dengan satu tangan, dan menatap Adler Wolf dengan dagu terangkat, matanya penuh pesona. "Adler Wolf ini terlihat bagus, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya." "Yah, pria seperti itu milikku. Kaviar cumi." Adler Wolf hendak turun, tetapi Lambert Gulov tiba-tiba merasa jantungnya berkedut. "Cukup sudah. Tunggu sebentar, Adler Wolf, kamu bercanda. Sengaja memesan sesuatu yang begitu mahal, dan kemudian melewatkan tagihan tanpa membayar." Hidangan sederhana Adler Wolf sekarang berjumlah setidaknya ratusan ribu. Jika terus seperti ini menurut Adler Wolf, saya khawatir 300.000 tidak akan bisa dikalahkan. Meskipun Lambert Gulov ingin menggunakan teman sekelas ini untuk mengalahkan Renata Silek, uang Lambert Gulov hanya 300.000. Jika biaya makanan ini melebihi 600.000, meskipun Adler Wolf mungkin tidak bisa membayarnya, maka Lambert Gulov juga tidak akan bisa membayarnya. Dalam situasi seperti itu, jika Lambert Gulov meminta uang seperti keluarga. Jika ayah tahu bahwa Lambert Gulov telah makan 600.000, dia akan marah. Adler Wolf melemparkan menu di atas meja dan melirik Lambert Gulov dengan ringan, "Mengapa? Bukankah itu hanya beberapa hidangan, jadi saya tidak mampu membelinya." "Jika kamu tidak mampu membelinya, aku akan makan." Ini adalah metode biasa Adler Wolf. "Huff, siapa bilang aku tidak mampu membelinya? Tapi kamu selalu harus membuktikan berapa banyak uang yang kamu miliki, kan?" Wajah Lambert Gulov sedikit tidak enak dilihat, terutama melihat ekspresi tenang di wajah Adler Wolf. Lambert Gulov selalu merasa seperti jika dia lebih baik dari Adler Wolf. Adler Wolf mengeluarkan ponselnya, dengan cepat masuk ke aplikasi mobile banking, dan membuka saldo di kartu. Ada lebih dari 158.000 tersisa di dalamnya. Lihat dengan jelas, jumlah ini tidak palsu, kan? Lambert Gulov memeriksa ponselnya beberapa kali, dan merasa lebih nyaman. 58.000, sangat bagus, lalu pesan sesuai dengan hidangan 360.000. Rata-rata orang adalah 180.000. Lambert Gulov dapat membayar, tetapi Adler Wolf malu. Inilah yang diinginkan Lambert Gulov. Hehe, kemampuan teman sekelas Adler Wolf untuk menyelamatkan keluarga benar-benar luar biasa. Hanya 1 juta hadiah undian, hanya tersisa 150.000 dalam 2 hari. Ayo, karena itu, teman sekelas, silahkan pesan, jangan menghemat uang untuk teman sekelas Adler Wolf. Adler Wolf tidak punya lebih banyak uang daripada dirinya sendiri, jadi Lambert Gulov tidak keberatan, dan memesan beberapa hidangan besar satu demi satu. Renata Silek menarik lengan baju Adler Wolf, dan berkata dengan sedikit kemarahan centil, "Adler Wolf, apakah kamu harus membuang uangmu? Apa yang akan kamu lakukan dengan hidupmu di masa depan? Tidak ingin memikirkan masa depan." Gerard Lyon menghela nafas di sampingnya. Sambil menghela nafas, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kartu dari sakunya dan memberikannya kepada Adler Wolf, dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Wolf,
saya hanya memiliki 100.000 di kartu saya. Lambert Gulov menjelaskan bahwa dia ingin mengadu Anda, sehingga Anda tidak akan bisa mundur. Petik 2. Adler Wolf memberitahu dia bahwa kartunya hanya 150.000, dan Lambert Gulov sengaja memesan hidangan untuk membuat hidangan. Berharga 360.000, Adler Wolf dan Lambert Gulov masing-masing memiliki 180.000, jadi uang Adler Wolf tidak cukup. Adler Wolf mengembalikan kartu itu kepada Gerard Lyon, dan berkata dengan sedikit tersenyum, haha. Apakah kamu bercanda? Tidak masalah siapa yang bercanda. Kamu tidak perlu khawatir tentang saya, tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Sebenarnya, aku ini adalah generasi kedua dari orang kaya, jenis yang sangat kaya. Kata Adler Wolf kepada mereka berdua. Gerard Lyon memotong, turunkan, Saudara Wolf, Anda masih kaya untuk generasi kedua, dan saya belum pernah melihat Anda kaya sebelumnya. Jangan keras kepala, saya akan pergi dengan Anda ketika Anda membayar tagihan. Petik 2. Gerard Lyon adalah saudara yang sebenarnya, Adler Wolf dapat melihat ini. Karena Renata Silek dan Gerard Lyon tidak percaya bahwa dia adalah generasi kedua yang kaya, Adler Wolf tidak repot-repot berdebat, dia mengeluarkan ponselnya, dengan cepat mengedit pesan teks dan mengirimkannya ke Tuan Pierre. Tuan Pierre, transfer saya 1 juta secepatnya, saya menginginkannya. Louis Pierre dengan cepat membalas pesan teks, Tuan, saya akan memberi Anda 10 juta. Tuan muda ini, hidup terlalu lusuh, dan 1 juta terlalu sedikit. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.